dan abang sekalian. Alhamdulillah. Ya. Ada ibu-ibu juga ya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan baik dan tetap semangat. Marketing gathering di Masam? Cakep. Marketing gathering di Masam? Cakep. Masya Allah, cakep ya. Baik, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan tentu saja nikmat iman, Islam, kesehatan ya, sehingga kita semua bisa berkumpul di tempat yang mubarakah ini, tempat yang barokah ya. Kata anak muda dulu kan, tidak penting di mana, yang penting sama siapa ya, Masya Allah. Yang penting bahas apa ya. Dan kali ini ya, saya langsung diamanahkan ini. Saya juga agak gimana gitu ya. Pertama-tama biasanya kalau kita pertemuan, yang hadir duluan itu biasanya tuan rumah. Ini malah langsung materi ya. Semoga nggak kaget gitu ya. Gitu. Semoga Bapak dan Abang sekalian ya, teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, tetap bersyukur ya. Kenapa saya ingatkan untuk bersyukur? Karena bersyukur itu energi yang paling tinggi gitu. Dan energi yang paling rendah itu adalah, sudah dapat materi marketing kemarin, konsep Rizki kemarin? Ya, ini berputus asa. Jadi kalau berputus asa itu energinya rendah, paling rendah. Ya, bahkan di dalam Al-Quran itu mengatakan orang-orang yang masuk neraka itu perasaannya itu berputus asa. Nah, sedangkan orang-orang yang masuk surga itu perasaannya itu penuh dengan rasa bersyukur. Gitu. Dan Allah itu seringkali di dalam Al-Quran itu mengatakan qalilan ma tashkurun. Jadi kalian itu kenapa kok sedikit sekali bersyukurnya gitu. Jadi kita ingatkan kembali agar bersyukur. Alhamdulillah. Jamaah. Ya, materi ini. Nah, pada kesempatan yang pertama ini saya diberi amanah untuk menyampaikan tentang konsep rizki. Di sini kita brainwashing lagi, kita teringat lagi ya tentang bagaimana konsep rizki di dalam Islam. Apalagi kita masuk ke dalam era di mana ya kita era di mana makin penting tentang soft skill ya, makin penting tentang sesuatu yang berbau soft, halus gitu ya. Kita dalam mencari rezeki tidak lagi kemudian memikul cangkul, mungkin memikul sesuatu yang berat gitu ya. Tetapi kita masuk pada era di mana era digital, di mana kita dibebankan hal-hal yang bersifat mentali. Jadi kalau orang hari ini zaman sekarang, ya ada pengamat teknologi mengatakan hari zaman sekarang kita hati-hati dengan pikiran dan perasaan kita. Jadi kalau orang zaman dulu mereka bekerja, resikonya kebanyakan itu adalah resiko fisik. Nah kita ini bahayanya adalah resiko mental, pikiran dan perasaan. Nah justru kita berada di era yang seperti ini. Nah kita wajib untuk menguatkan pikiran dan perasaan kita, karena dia makin soft ya. Nah kita mulai dengan suatu ungkapan ya, yang semoga Allah Subhanahu wa taala lancarkan rezeki kepada kita. Semoga Allah memberikan rezeki yang berkah kepada kita. Amin. Ya, perkenalkan, nama saya Sakti Dinata, tapi di sini ditulis Sakti Anwari ya. Anwari itu karena saya dulu lahirnya di Papua ya, di Irian Jaya, dan nama kotanya itu Manokwari. Nah, ini sebenarnya ada sejarah Islamnya. Nah, tapi tertulis saja begitu ya. Dan hari ini sekali lagi saya akan berbicara tentang konsep rizki. Ya, siap untuk di brainwashing ya? Siap. Siap untuk di remembering ya? Siap. Siap, insyaallah. Oke, ya. Ya, siapa mau tahu konsep rizki? Saya. Angkat tangan kanannya dan katakan saya. Saya. Oke, baik. Oke, kita mulai dari hadis sahih yang sering berada di dalam kitab Sahih Muslim. Saya ceritakan bahasa Indonesia saja. Sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah mengabarkan ya. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh sahabat bernama Jabir bin Abdullah. Beliau ini salah satu tokoh, salah satu perawi yang kemudian disebut sikoh dan dobit. Sikoh itu maksudnya keimanan dia terhadap Islam itu tidak perlu diragukan, dan dia adalah orang yang terpercaya. Sekaligus ingatannya kuat.
Ya, dia mengabarkan bahwa suatu hari Rasulullah pernah melewati sebuah pasar di Madinah, hingga kemudian banyak orang mengelilinginya. Sesaat kemudian beliau melihat bangkai anak kambing yang cacat telinganya. Ya, jadi Rasulullah bersama para sahabat itu jalan di keliling pasar Madinah, dan kemudian mereka menemukan bangkai anak kambing, telinganya cacat, putus. Rasulullah mengambil dan memegang telinga anak kambing itu, lalu kemudian berkata kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang mau memiliki anak kambing ini dengan harga 1 dirham? Kalian mau beli enggak? Bangkai anak kambing ini harganya 1 dirham. Para sahabat mengatakan tidak. Ya, kami tidak mau anak kambing itu menjadi milik kami, walau dengan harga murah. Lagi pula, apa yang dapat kami perbuat dengan bangkai anak kambing ini? Rasulullah, sekali lagi para sahabat menolak. Kemudian Rasulullah berkata lagi, apakah kalian suka anak kambing ini menjadi milik kalian? Mereka menjawab, demi Allah, seandainya anak kambing ini hidup, maka ia cacat telinganya. Ya, kita ketahui kalau kambing cacat, ya, hidup itu tidak bisa dibuat untuk kurban, tidak bisa dibuat syukuran anak akikah, gitu ya. Karena kalau anak akikah, syukuran ya, itu harus kambing yang tidak cacat, ya. Apalagi dalam keadaan mati. Mendengar pernyataan mereka, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi Allah, sungguh dunia ini lebih rendah dan hina bagi Allah daripada bangkai anak kambing ini untuk kalian. Bagi para sahabat, bangkai anak kambing ini rendah posisinya, kan? Murah harganya, bahkan tidak mau dimiliki, artinya dia hina. Nah, posisi Allah terhadap dunia itu jauh lebih rendah daripada itu. Jadi dunia ini rendah, ya. Ya. Nanti kalau kemudian kita membaca hadis yang lain lagi tentang dunia, nanti di sana dikatakan bahwa, lalu saya pernah menyampaikan ini ya, lalu kemudian ada yang bertanya, lalu Ustaz, apa yang paling berharga di muka bumi ini? Lalu kemudian ada hadis lain ya, hadis sahih juga, di sana dikatakan yang artinya hancurnya bumi dan segala isinya itu lebih ringan di sisi Allah Subhanahu wa taala dibanding terbunuhnya nyawa seorang muslim tanpa hak. Jadi yang paling berharga di muka bumi ini adalah manusia itu sendiri. Ya, tapi sekali lagi posisi bumi ya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala itu apa? Rendah. Oke? Selanjutnya, kalau kita berbicara, kita mengikuti pembahasan para ulama mengenai al-quwah. Al-quwah di sini adalah motif manusia melakukan suatu perbuatan. Ya, motif yang paling rendah itu adalah motif madiyah, motif materi. Jadi kalau kemudian seseorang itu melakukan suatu perbuatan karena materi, dia ingin materi, hanya karena uang, itu dia rendah posisinya. Yang lebih tinggi adalah al-quwah al-ma'nawiyah. Ketika dia merasa bahwa perbuatan ini bermanfaat bagi banyak orang, dia ingin menolong orang lain. Nah, namanya al-quwah al-ma'nawiyah. Jadi perbuatan itu memiliki arti yang lebih daripada sekedar materi. Nah, itu posisinya agak naik. Dan yang paling tinggi adalah al-quwah ar-ruhiyah. Jadi dia melakukan suatu perbuatan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah kemudian yang menjadi kunci sukses dari kejayaan peradaban Islam di masa yang lalu. Mereka melakukan jihad itu perang, taruhannya nyawa, mati, gitu kan? Tapi kenapa mereka menang terus? Kalau mereka mengejar harta, mereka dapatkan. Ya, mereka menjadi orang yang mulia, terhormat. Bahkan tidak hanya di kalangan mereka, tapi juga di dunia. Kenapa demikian? Karena motivasi mereka itu adalah motivasi ruhiyah. Mereka melakukan perbuatan tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Ya? Inilah al-quwah. Sekali lagi saya ingin menekankan bahwa al-quwah al-madiyah itu posisinya paling rendah. Kalau juga kita membahas tentang qimah, ya. Qimah itu adalah nilai suatu perbuatan. Di dalam aktivitas kita di muka bumi ini ada kita melakukan suatu perbuatan juga. Jadi kalau perbuatan itu adalah targetnya materi, gitu ya. Ada jualan, ada targetnya itu sholat, gitu. Ya, ada targetnya itu adalah menolong orang lain, gitu ya. Jadi kalau kita sebagai kaum muslimin yang pernah membahas hal ini, kita tidak boleh mencampur-campurkan, gitu. Jadi misalnya kalau kita sholat itu untuk kaya atau untuk Allah? Untuk Allah. Tidak boleh sholat itu untuk dapat pipi. Itu tidak boleh, ya kan? Kalau kemudian kita itu bekerja dengan harapan untuk mendapatkan
gaji, ya, uang, ya, itu boleh atau tidak? Boleh. Posisinya boleh, ya. Tapi sekali lagi dia tidak tercampur dalam pengertian begini. Jadi kalau adabnya ya, jadi para sahabat itu ketika dalam ini kisah perang ya, karena perang itu berat ya. Dalam suatu kisah perang itu para sahabat itu ketika mereka berjalan menuju medan peperangan, mereka itu terbiasa untuk berzikir di dalam jiwa mereka, berzikir. Entah itu la haula wala quwata illa billah, entah itu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, atau misalnya entah itu la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Jadi tiada Tuhan selain Allah yang memiliki kekuasaan dan Tuhan yang nyata gitu ya. Tapi kalau berhadapan dengan musuh sudah di depan ini, mereka diam, tutup mulut. Mereka fokus hadapi musuh gitu. Jadi itu untuk membangun apa? Untuk membangun kedekatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau musuh sudah di depan, mereka fokus di depan. Bukan zikir lagi, gitu kan? Ini orang sudah di depan, la haula wala quwata illa billah. Enggak. Jadi ada adab di mana mulut itu ditutup. Begitu juga masuk dalam kamar mandi. Sebelum masuk ke dalam kamar mandi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Tapi setelah masuk, mulut itu berhenti, diam. Fokus mandi, fokus pipis dan lain sebagainya. Fokus toharo. Mulut itu diam, gitu. Nah, jadi perbuatan kaum muslimin itu teratur. Jadi ketika dia mengeluarkan suatu untuk menolong orang lain, insaniah, maka dia niatkan untuk insaniah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerja juga begitu. Untuk akhlak juga demikian, untuk ruhiyah juga demikian gitu. Jadi kalau sholat, ya kalau bisa fokusnya kepada Allah gitu. Adapun nanti kepikiran apa segala macam menyampaikan kebutuhan kita itu di doa gitu. Jadi sampai saya pernah suatu kali sama teman marketing itu, dia sampai mengatakan kepada otaknya begini, kedengaran saya, dia bilang, otakku jangan dulu pikiran uang nih, saya mau sholat nanti setelah itu baru mencari uang lagi gitu. Jadi ketika sholat jangan pikirannya otaknya uang, jangan. Jadi sholat itu kepada Allah gitu. Jadi teratur. Begitu kemudian misalnya kayak direktur kita, saya beberapa kali ketemu mendampingi direktur ini, Bang Henry ini. Jadi kalau sudah di hadapan marketing, ya udah fokus dengan, sudah di depan konsumen, fokus dengan konsumen, ya. Mulut nggak usah mengatakan zikir, Bismillah, tenang, gitu. Ya. Tapi sekali lagi dalam pembahasan tentang qimah, posisi madiyah itu paling rendah. Demikian juga kalau kita mengikuti pembahasan para ulama tentang rizki, ya, di sana dikatakan apa rizki yang paling utama? Ya, di sana para ulama menyampaikan kepada kita adalah harta yang cukup. Harta yang cukup itu rizki yang paling rendah nilainya. Dia utama tapi nilainya paling rendah. Apa yang lebih utama daripada harta yang cukup? Harta yang bisa buat kita umroh, yang mungkin kita bangga-banggakan, ya, itu posisi yang paling rendah ternyata. Nah, apa yang lebih utama daripada harta? Badan yang sehat, gitu. Ya, apa posisi yang lebih tinggi lagi dari badan yang sehat? Anak-anak yang soleh, gitu ya. Jadi kalau anak-anak itu soleh, insya Allah semua amal dia, kebermanfaatan dia, semua juga masuk menjadi tabungan pahala orang tuanya, gitu. Orang tua biologis maupun orang tua ideologis. Dan selanjutnya apa yang lebih utama dari anak-anak yang soleh, yakni husnul khotimah. Para ulama menjelaskan husnul khotimah itu bukan titik, tetapi husnul khotimah itu dia adalah akumulasi dari rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ya, sebagaimana doa yang sering kita dengar, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, wa afiyatan fil jasadi, wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizqi, wa taubatan qabla al-maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut, wa najatan minan nari wal afwa indal hisab. Jadi akumulasi itu berupa keselamatan dalam agama, kesehatan badan, bertambahnya ilmu, rizki yang soleh, taubat sebelum mati, rahmat dalam kematian, pengampunan setelah kematian, kemudahan dalam sakaratul maut, terhindar dari api neraka, pemaafan dalam hisab. Jadi pas hisab di akhirat mau masuk surga ada hisab. Giliran kita di skip, kita langsung masuk dalam surga. Amin ya rabbal alamin.
tingkatan yang puncak rezeki yang paling tinggi. Gitu. Ya. Nah, lalu kemudian apa definisi yang para ulama ajarkan kepada kita tentang rezeki ini? Rezeki ini berasal dari kata rozako. Para ulama mengajarkan kepada kita bahwa rezeki itu adalah al-aqto. Dia itu semata-mata pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau pembahasan mengenai rezeki, para ulama memasukkan rezeki itu dalam bab tentang akidah. Jadi bab tentang bukan tentang perbuatan, tetapi tentang akidah, sesuatu yang tidak kita lihat, tetapi sesuatu yang ada di dalam sanubari kita. Kita yakini, kita pegang, itu adalah rezeki. Gitu. Dan juga catatannya adalah ketika kita itu tidak mendapatkan rezeki itu dia seperti atau materi tadi ya, dia itu seperti tangga awal. Kalau kemudian tangga awal itu kita susah gitu ya, kita tidak dapat dia terobos saja rezeki halal maupun yang haram gitu ya, kita terobos, maka kemudian kita akan sulit lagi mendapatkan badan yang sehat gitu. Sulit. Apalagi anak-anak yang soleh gitu. Anak yang soleh itu ketika diberi makan makanan yang haram, nanti jadi nakal itu. Bahaya itu. Nah, tapi semata-mata rezeki itu sekali lagi dia pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita bicara tentang rezeki, satu-satunya yang paling harus kita tekankan adalah kita melakukan ini karena Allah. Ya. Bismillah, kita rayu Allah. Apalagi sekarang itu zamannya digital. Nanti sebentar akan diberikan diperkenalkan suatu program cara kerja tentang marketing. Saya lihat ini bukan pekerjaan fisik ini. Ini sama sekali non fisik saya lihat. Masya Allah. Ya. Gitu. Ini sedikit saja tentang ini sedikit bagian tentang journey personality. Jadi perjalanan personal jiwa manusia, gitu. Nah, yang paling tinggi itu adalah ideologi, gitu kan? Kalau kita bicara ini dulu ya. Kalau kita lagi belajar, biasanya posisi kita di bawah, posisi para ulama, the master itu di atas, gitu ya. Dan kemudian mereka itu seperti sedang mengulurkan tali untuk kemudian kita panjat ke atas, gitu. Lalu kemudian kalau kita mau merubah diri kita, menata kehidupan kita, itu dimulai dari mana? Kita dimulai dari sisi ideologinya, bukan dimulai dari sisi yang paling bawah yang kelihatan, tapi mulai dari sisi yang kita yakini. Kalau kita punya anak kecil, kita tuntun dia, kita harus paham bahwa dia itu posisinya di bawah. Ya, dia tidak tahu tentang apa yang diyakini, ya. Tetapi dia tidak punya kepercayaan, dia tidak mengenal apa yang baik, apa yang buruk, tetapi dia itu hanya tahu apa yang kemudian nampak bagi dia. Gitu. Mungkin misalnya kita taruh dia di lingkungan yang baik, kita ajar dia perilaku-perilaku yang baik, terus kemudian kita ajar skill. Gitu. Tapi kalau kemudian orang dewasa kita harus perbaiki dari sisi ideologi kita. Ideologi itu maksudnya apa? Kita kembali merenungkan dari mana kita berasal, untuk apa kita hidup, dan setelah hidup kita mau kemana. Kita hidup ini untuk kepentingan siapa? Termasuk nanti kalau kita punya uang banyak, itu kita menggunakan uang itu untuk kepentingan siapa? Nah, kan kita sudah dikasihkan bocorannya bahwa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maka sebaik-baik harta yang baik itu adalah di tangan orang-orang soleh. Ya, jadi pertama itu kita harus fikskan ideologi kita. Bila perlu setiap hari kita renungkan kembali, saya hidup untuk Allah, ya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini adalah aspek ideologi. Yang kedua adalah aspek spirituality. Kita pandai-pandai untuk menghadirkan Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita. Ya, inilah para ulama tasawuf itu mengajarkan kepada kita agar kita itu berzikir, agar kita itu pandai untuk merasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan zikir menghadirkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ya, punya hal-hal seputar itu ya. Dan yang ketiga, identitas kita. Kita harus pertegas lagi identitas kita bahwa kita ini adalah hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang kemarin viral, suatu ungkapan yang viral, ya, yang mengatakan ya bahasa Indonesia itu adalah bagaimana aku ya takut khawatir terhadap kemiskinan, sedangkan aku adalah hamba dari Tuhan yang Maha Kaya. Oh, itu identitas itu. Wah. Lalu kemudian kita juga tekankan value kita. Value kita ini adalah
manusia yang mulia. Kita ini adalah hamba Allah. Kita ini adalah hamba yang berhak terhadap kekayaan. Ya, biasanya ya, mohon maaf ya, Bapak dan Abang, biasanya kalau kita itu tidak terbiasa untuk uang besar, gitu kan, itu kita nggak percaya gitu. Kita terbiasa, mohon maaf, berusaha kemudian mainnya di sekitar angka di bawah 10 juta misalnya. Lalu kemudian marketing mengatakan Anda akan mendapatkan fee-nya itu sekian, karena 30 juta. Tapi kita merasa bahwa value saya nggak segitu. Value saya itu ya 10 juta, mana mungkin saya bisa. Jadi karena hati yang tidak yakin ini, nanti rezeki itu dia nggak nyampe ke kita. Tapi kita harus yakin kita ini adalah manusia yang mulia, atau kita pantas untuk mendapatkan itu. Ya, kita bisa sedekah, membantu orang tua dan lain sebagainya. Tapi ingat bahwa kita itu mulia, value itu pantas buat kita. Gitu. Jadi jangan ketika orang bicara uang besar, kita mengatakan, saya nggak pantas untuk itu. Itu nanti value-nya nggak nyampe ke kita. Terus selanjutnya adalah beliefs gitu ya. Kita melakukan apa yang nanti kita lakukan, misalnya kegiatan marketing, itu dengan penuh percaya diri, tidak was-was, tidak ragu-ragu, tidak khawatir. Ya, gitu. Nah ini semua tidak kelihatan. Tetapi bagi manusia yang besar, bagi tokoh-tokoh besar, semua ini sudah fix. Ya, tinggal nanti kalau masalah skill, perilaku, lingkungan, kita akan melihat bahwa manusia itu seperti biasa saja. Tetapi yang membedakan mereka di sisi Allah adalah bagian internalnya. Inilah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa Khalid bin Walid itu menang di dalam peperangan, menang terus? Itu bukan hanya seputar bagaimana dia hebat dalam peperangan, tetapi dia punya beliefs yang kuat, sistem kepercayaan yang kuat, dia punya value yang kuat. Ya? Bahkan ketika dia hanya menatap pasukan lain sudah pingsan, ya? Sudah mentalnya keharuan, karena dia punya value yang tidak kelihatan yang kuat. Gitu. Dia punya identitas yang kuat, ya, dan lain sebagainya, dan hal-hal yang tidak kelihatan yang lainnya. Juga demikian ketika kita mungkin punya skills yang bagus, kita punya perilaku yang bagus, tetapi kalau kemudian di dalam hati kita itu tidak kuat, kita ragu kita bisa dapatkan Allah memberikan rezeki yang besar kepada kita ragu pada diri kita sendiri, kita ragu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak yakin kita bisa mendapatkan ini, gitu. Maka ya dia nggak nyampe kepada kita. Saya kemarin baru dari kebun binatang gitu ya, saya perhatikan betul harimau yang ada gitu. Saya bilang kalau harimau ini dilepaskan, dia bahaya nggak kira-kira? Bahaya. Ya belum tentu. Kenapa? Kalau harimau ini dia dikurung terus di dalam kandangnya, gitu ya. Dia tidak terbiasa untuk mencengkeram, dia tidak biasa untuk menggigit mangsanya, ya. Dia belum tentu bisa menyambar gitu ya, nggak bisa. Dia mungkin berbahaya tapi karena taringnya tajam saja, tapi dia tidak terlalu berbahaya. Beda kalau kemudian harimau itu di hutan. Kalau harimau di hutan dia terbiasa menangkap kijang, ya. Dia mungkin menyambar elang yang terbang, gitu. Karena dia terbiasa, akhirnya dia kuat gitu. Tapi kalau di kalau di binatang tidak gitu. Tapi sekali lagi, kalau kemudian kita hidup itu hanya mengandalkan skill, kemudian perilaku kita, itu kita hidup, mohon maaf ya, seperti binatang tadi. Kalau kita manusia, justru yang kita andalkan itu pada dasarnya hal-hal yang tidak kelihatan. Keyakinan kita, kepercayaan kita, spiritual dan ideologi kita, bahwa kita ini hanya untuk, semua ini hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Allah juga mengancam kalau kita itu makan dari makanan yang haram, ya. Ya ayyuhalladzina ya ayyuhan nas, ya, kulu mimma razaqnakum halalan thayyiban. Wahai manusia, makanlah dari rezeki yang kami berikan kepadamu, yang halal dan thayyiban. Jadi kita itu diperintahkan untuk makan makanan yang halal. Itu perintah Allah juga. Jadi kita memandang aktivitas marketing kita ini adalah aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu poinnya. Hanya saja memang nama dalam fikihnya itu ibadah ghairu mahdud. Tapi ini adalah ibadah ini. Jadi jangan main-main. Apalagi di zaman digital seperti ini. Jadi spiritual kita yang bermain, bukan lagi aktivitas fisik. Ya, paham dong? Paham. Ya. Jadi kita fokus saja menjadi manusia seutuhnya. Ya, kalau eksplisitnya saya ingin mengatakan kepada teman-teman semuanya, Bapak dan Abang, ya doakanlah gitu, proyek kita.
mintakanlah proyek kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar proyek kita ini lancar. Amin. Amin. Itu yang diinginkan gitu. Ya. Gitu. Jadi sekali lagi, kenapa kita itu aktif ya? Kenapa kita itu perlu mencari harta yang halal? Karena itu tadi. Karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau makan harta yang haram, setidaknya ada. Itu dampaknya itu langsung kelihatan. Jiwa yang selalu gelisah, kita dianggap mendurhakai Allah Subhanahu wa taala, membuat malas beramal soleh gitu ya. Tidak diijabahnya doa, berhak tersentuh api neraka. Ya. Karena daging yang haram itu masuk ke berhak disentuh api neraka. Kemudian kita itu menjadi posisinya mundur dan terhina. Jadi kita jangan kaget kalau kemudian kita itu nanti dihina orang gitu. Bukan salah kita apa, tapi kita itu makan makanan yang haram. Kemudian makanan yang haram itu membuat kita itu mengundang musibah dan bencana. Ya, kenapa saya perlu sampaikan ini, ya teman-teman yang dirahmati Allah? Hari ini kita itu ditawarkan mengenai suatu proyek, dan proyek ini halal. Dan kemudian saya ingatkan bahwa proyek ini adalah wasilah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita diperkenalkan dengan proyek yang halal, harusnya kita apa? Bersemangat. Bukan lompat-lompat lagi, tapi terbang. Oke? Oke, siap. Oke. Jadi bersemangatlah terhadap hal-hal yang halal. Gitu. Jadi mohon maaf ya, jangan seperti ada sebagian kaum muslimin itu yang Allah mau, ya. Pada dasarnya yang Allah mau. Ketika Allah menceritakan di dalam Al-Quran surga, kita itu bersemangat, kita itu tersenyum, kita itu bahagia, dan kita mengatakan saya adalah salah satu dari penghuni surga. Amin. Dan ketika Allah menceritakan tentang neraka, apa yang Allah inginkan? Allah ingin kita takut. Allah ingin kita itu menghindari penyebab-penyebabnya. Allah ingin kita itu menjauh dari hal-hal itu. Itu yang Allah inginkan. Kita khawatir. Sebagaimana Umar bin Khattab. Umar bin Khattab pernah mengatakan, seandainya langit itu terbuka dan ada suara dari atasnya, semua kalian akan masuk surga kecuali satu orang. Maka Umar bin Khattab mengatakan, saya tidak akan berapa takut. Saya takut satu orang itu adalah saya. Saking takutnya dia kepada surga. Ya, mohon maaf, kalau kita sebagian sufi yang mohon maaf agak kurang tepat itu dia mengatakan, saya beribadah bukan untuk surga, saya beribadah bukan untuk neraka, tapi untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak tepat ya. Kalau Allah cerita surga, sekali lagi kita harus semangat. Kita harus bahagia. Demikian juga ketika kita tawarkan hal-hal yang halal, maka kita harus semangat. Siap bersemangat? Siap. Oke. Nah, nikmatilah prosesnya. Saya kemarin di materi yang awal saya sempat bicara bahwa rizki itu ditarik gitu. Nah, keyakinan itu yang menarik rizki itu. Jadi menarik itu bukan aktivitas fisik, tetapi aktivitas karena kita yakin, karena kita value-nya tinggi, karena kita itu terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala, itu yang akan menarik gitu. Jadi bukan kita itu tarik, bukan begitu. Nah, sebagian para ulama itu kemudian berzikir, ya. Bahkan kalau kita baca, saya pernah membaca salah satu konsep rizki dalam sufi, itu dikatakan bahwa kalau pagi setelah sholat subuh jangan tidur, karena memang hadisnya begitu kan. Tapi yang paling afdal adalah gerakan tangan kalian, entah itu menyapu, entah itu yang lain, membersihkan apa, tangannya itu jangan diam, jangan sampai tidur, nanti rezekinya tidur juga, gitu. Nah, itu salah satu konsepnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala inginkan itu adalah kita itu nikmati prosesnya. Dalam proses apa? Undang dan jemput. Undang itu mungkin ya posting, entah itu memberitahukan orang lain, gitu kan? Entah itu sharing, ya, dan lain sebagainya. Dan jemput. Ya, jemput ini ya mungkin kalau sudah ada calling atau kalau sudah ada feedback, ya kita cepat untuk menanggapi respon tersebut, gitu. Jangan sampai pada proses jemput ini responnya lama. Ya, paham dong? Paham. Ya, semoga Allah memberkahi kita semua. Demikian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.